Ini menyambung pembahasan kemarin. Ini edukasi ya, mohon maaf, edukasi, memberikan wawasan biar masyarakat paham. Gerakan Geng Ba'alawi ini yang berjalan di masyarakat, kemarin saya sampaikan di setiap daerah hampir menaruh orang, bahkan pelosok sampai di pedesaan. Ternyata mereka salah satunya misi mereka untuk mencari makam-makam keramat. Ada yang punya misi tolong carikan makam pahlawan, makam para wali yang ada di daerah tersebut, jumlahnya sekian, misalkan 7, 5 atau berapa. Nah, di situ biasanya ini yang saya pelajari, ketika sudah menemukan itu dibawalah, jadi di framing di setiap daerah itu, kalau tanya tentang makam para wali, para pahlawan atau makam yang belum diketahui asal usulnya, tanyakanlah ke Pekalongan kepada Pak Lutfi bin Yahya. Akhirnya disitulah maka akan ada beberapa macam, termasuk tolong ini nanti dibuatkan makamnya, kalau sudah dibangun tolong kirim fotonya, nanti saya akan memberikan nama wali tersebut. Terus pokoknya macam-macam. Nah, ini yang terjadi, yang mana kita terlena gara-gara kita melupakan jasa para pahlawan, para wali-walinya Allah yang sudah berjuang di Nusantara ini, termasuk para kiai-kiai yang mana pada saat itu selalu berjuang memikirkan bagaimana Indonesia merdeka. Sedangkan para pahlawan, para kiai-kiai, para wali-wali ini berjuang untuk mempertahankan Pancasila. Nah, disitulah kita terlena, akhirnya banyak yang diganti makam, termasuk pondok pesantren. Sekarang juga banyak Geng Ba'alawi yang mendirikan pondok pesantren di Indonesia. Kita juga kecolongan lagi ini. Gara-gara kita terlena, asik di zona nyamannya masing-masing, ya kan? Akhirnya media sosial juga dipenuhi oleh ustadz-ustadz Wahabi. Pondok pesantren juga banyak, termasuk geng-geng Ba'alawi, pondok-pondok Wahabi yang dengan mengatasnamakan biasanya ada boarding school. Boarding school itu memang bahasa Inggris yang artinya pondok pesantren, entah itu dengan dalih tahfidz Quran, tetapi kita harus sadar untuk menitipkan anak kita di pondok pesantren, kita harus paham sanad ilmu dan sanad guru. Jangan tertipu dengan embel-embel nanti ada boarding school, ya kan, tahfidz Quran. Nah, kita harus teliti, ini pondok apa, sanad ilmunya kemana, sanad gurunya kemana, kita harus jelas. Karena menitipkan anak jangan sembarangan. Bahayanya apa? Ketika nanti masuk di pondok pesantren, didoktrin salah satunya, ente kalau membela dzurriyyah Rasul, membela habaib, nanti ente itu sama saja jihad. Nah, ketika Geng Ba'alawi ini yang mengatasnamakan dzurriyyah Rasul, dia akhirnya melakukan perlawanan dengan pemerintah atau melakukan tindakan yang anti dengan Pancasila, secara otomatis anak-anak bangsa ini yang sudah terdoktrin akan diajak untuk melawan pemerintah. Kita harus bisa menganalisa, sebagai masyarakat Indonesia harus jeli dan teliti. Karena apa? Ini kewajiban kita bersama untuk menjaga keutuhan NKRI. Indonesia ini bisa seperti ini bukan hadiah, tetapi tumpah darah leluhur kita semua. Ini kita harus mengingat sampai ke sana. Kemudian kenapa saya menyampaikan sampai banyak makam-makam wali? Kemarin juga sudah dibahas dan viral di YouTube, termasuk ada video yang bocor bahwasanya Pak Lutfi bin Yahya ini menyuruh orang-orangnya menyebarkan bahwasanya Thariqah Alawiyin ini yang pertama masuk di tanah Jawa atau Indonesia. Jadi kan sama saja tidak mengakui ulama-ulama Nusantara, ya kan, para kiai-kiai termasuk terah daripada kerajaan, bahwasanya mereka betul-betul sudah menjalankan
agama Islam, ya kan, menjalankan torekoh-torekoh yang dibawa oleh ulama-ulama Nusantara. Wajar mereka menggeser makam Raden ini diganti, ya kan, makam Nyai Ageng ini diganti, Ki Ageng ini diganti. Kapan ada yang namanya habaib kok menjadi Raden? Nah ini kan tidak ada apa namanya ceritanya. Yang namanya Raden Pangeran itu pasti terah kerajaan Nusantara. Tidak ada yang namanya pangeran ini, Raden ini menjadi habib, gak ada. Lah ini kita harus peduli. Karena apa? Pada saat ini kita masih hidup saja, sejarah yang jelas-jelas anak cucunya masih hidup, mereka berani ingin merubah sejarah Wali Songo sampai duriyahnya, sejarah para kerajaan yang Pangeran Raden juga dirubah. Ini membuktikan mereka ingin meyamanisasikan, ingin membuat sejarah seakan-akan bahwasanya Islam masuk dibawa oleh orang Yaman. Kita harus paham, mulai dari sejarah Nabi Adam, ya kan, semua masa ini ada tokoh-tokohnya. Termasuk zaman Rasulullah, tokohnya di Indonesia siapa, zaman kerajaan apa. Kita harus paham hal itu. Zaman Wali Songo, tokohnya siapa. Kemudian zaman kerajaan apa, tokohnya siapa saja. Murid daripada Wali Songo siapa saja. Terus di jalur untuk perjuangannya kemana saja. Kita harus mempelajari hal itu. Karena ini apa? Ini adalah duriyah Nusantara, bukan duriyah Timur Tengah atau duriyah yang lain. Nah, sedangkan ulama-ulama tempo dulu tidak pernah mengajarkan tentang kesombongan sampai sekarang. Kenapa? Saking menjaga anak cucunya biar tidak sombong dengan keturunannya. Yang dikedepankan oleh orang-orang kita, leluhur kita semua, yakni tentang akhlak. Akhlak ini yang diutamakan oleh orang-orang Nusantara mulai dari dahulu sampai sekarang. Para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, gus-gus yang ada di Nusantara ini mulai Sabang sampai Merauke, mari kita sadar dan kita renungi bahwasanya kita adalah penerus leluhur kita. Leluhur kita perjuangannya dulu bagaimana. Dan dengan monggo koreksi diri masing-masing, termasuk ini adalah nasihat saya pribadi, bagaimana kita bisa meneruskan perjuangan leluhur, jangan sampai menyakiti leluhur kita sendiri. Mungkin terima kasih.